Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sarahwati. NIM saya 1631510623. Nama dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, mata kuliah Manajemen Strategi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen strategi. Apa sih tujuan dari manajemen strategi? Berikut tujuannya, yaitu 1. Menjelaskan manfaat belajar strategi. Kemudian menjelaskan manfaat belajar ekonomika, menguraikan berbagai hal mengenai globalisasi dan tantangan manajemen strategi, lalu menjelaskan definisi manajemen strategi dan mendeskripsikan peranan manajemen stakeholders. Lalu mengapa mempelajari manajemen strategi? Berikut definisi dan alasannya. 1. Strategi dapat berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Mengapa perlu mempelajari strategi? Berikut manfaat dari manajemen strategi. 1. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Keempat, penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Lalu mengapa perlu mempelajari ekonomika? Berikut manfaat dan model ekonomika. 1. Dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, analisis ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari proses yang dijalaninya. Kedua, hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Lalu ada 2 faktor penyebab globalisasi. 1. Adanya dorongan investasi yang dimulai. Kedua, GATT, yaitu General Agreement on Tariff and Trade, merupakan penarik utama di sisi permintaan atau demand pull. Kecenderungan yang mendukung globalisasi. Apa saja sih kecenderungannya? Yaitu 1. Aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Keempat, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Lalu kelima, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Kemudian dimensi globalisasi. Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega market ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Lalu globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Lalu berikut definisi manajemen strategi. Manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berikut definisi strategi menurut para ahli. Menurut Gluck dan Jauch, rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi. Menurut Christensen, yaitu pola-pola berbagai tujuan serta kebijakan dasar dan rencana untuk mencapai tujuan.
Kemudian menurut Ansoff, aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman. Lalu menurut Uterhoeven, yaitu usaha pencapaian tujuan. Kemudian definisi strategi manajemen menurut Gluck and Jauch, yaitu arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi yang efektif. Menurut Gluck, serangkaian rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi. Kemudian menurut Whelan and Hanger, yaitu keputusan dan tindakan manajerial yang di dalamnya terdapat penyusunan rencana strategi. Kemudian proses manajemen strategi. 1. Analisis lingkungan. Bagaimana memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Lalu arah organisasi, indikatornya sasaran dan misi organisasi. Kemudian formulasi strategi organisasi, membentuk dan menyeleksi strategi. Lalu implementasi strategi organisasi, melakukan tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Kemudian mengevaluasi strategi, meneliti dan mengevaluasi. Strategi proses. Prosesnya yaitu misi. Menurut Craig and Grant, pernyataan tentang sasaran strategi, tujuan utama dan bagian identik perusahaan. Visinya yaitu keinginan atau cita-cita perusahaan. Kemudian untuk sasarannya yaitu menurut Ansoff, nilai tertentu pada skala yang ingin dicapai. Menurut Anthony yaitu apa yang ingin dicapai organisasi. Menurut Gray dan Rick yaitu pernyataan tentang arah organisasi. Lalu tujuannya yaitu keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Lalu bagaimana tujuannya? Yaitu tujuan profitabilitas. 1. Memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan dividen. 3. Menstabilitaskan keuangan. Lalu tujuan pemasaran dan penjualan yaitu 1. Maksimalkan pertumbuhan peras. 2. Menyediakan jasa dan produk terbaik. 3. Pemimpin pasar. Lalu tujuan hubungan dengan karyawan yaitu 1. Mendapat imbalan dan manfaat. 2. Karyawan mendapat tempat kerja yang akrab. 3. Dapat memuaskan karyawan. Tujuan efisiensi yaitu perusahaan yang efisien dan pemimpin industri. Lalu ada contoh yaitu dari perusahaan Indo Es Krim Meiji. Mereka memiliki gizi yang tinggi dan makanan alternatif yang bervitamin bagi anak-anak. Lalu ada Pizza Hut. Mereka menjual suasana dan kelezatan dari makanan itu sendiri. Kemudian PT Telkom World Class Operator. Manajemen strategik. Atribut kuncinya yaitu 1. Mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. 2. Melibatkan semua stakeholders dalam pengambilan keputusan. 3. Membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan panjang. 4. Menyadari trade-off antara efisiensi dan efektivitas. Manajemen stakeholders. Ada 2 cara melihat peranan manajemen. 1 yaitu zero sum, yaitu peranan manajemen adalah untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. 2. Simbiosis antar stakeholders, yaitu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian tahapan analisis dari manajemen stakeholders.
yaitu satu, memetakan hubungan antara stakeholders. Kedua, memetakan koalisi stakeholders. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholders. Keempat, mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholders. Kelima, menyusun matriks prioritas stakeholders dan memantau kemungkinan pergeseran kualifikasi. Nah, bagaimana model perumusan strategi? Yaitu mengidentifikasi tujuan, strategi, dan kebijakan. Mengidentifikasi analisis sumber daya, kemudian analisis lingkungan, peluang dan ancaman strategi utama, lalu tanggung jawab sosial, kemudian alternatif strategi, nilai-nilai manajemen, kemudian pengambilan keputusan strategi, lalu tujuan strategi dan kebijakan yang telah disempurnakan. Unsur-unsur manajemen strategi apa saja, yaitu perencanaan perusahaan, lalu tujuan perusahaan, lalu apa saja yang dapat dianalisis, yaitu ancaman dan peluang, keunggulan persaingan, lalu pertimbangan strategi alternatif, kemudian memilih strategi, struktur, lalu dapat melaksanakan kebijakan dan administrasi, lalu kemudian evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil dan strategi. Lalu menentukan misi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan dan para pengambil keputusan utama, meneliti lingkungan dan mendiagnosis dampak, ancaman, dan peluang, mengkaji dan mendiagnosis kekuatan dan kelemahan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memastikan ketepatan pilihan strategi, membandingkan rencana kebijakan, sumber daya, struktur, dan gaya pelaksanaan dengan struktur, lalu memastikan bahwa strategi dan pelaksanaannya akan mencapai tujuan. Lalu bagaimana perencanaan PERAS-nya, lalu misi dan tujuannya, yaitu 1. Lingkungan umum, 2. Lingkungan industri dan internas, ini dapat dianalisis dan diagnosis, kemudian faktor internal. Lalu pilihannya yaitu analisis strategi utama, variasi strategis, pilihan strategis, lalu pelaksanaannya yaitu struktur, kebijakan, rencana, dan pelaksanaan. Lalu penilaian dan pengendalian. Objektifis yaitu tujuan, keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur prestasi. Lalu goals-nya, sasarannya yaitu nilai tertentu pada skala yang ingin dicapai atau apa yang ingin dicapai organisasi, yaitu pernyataan tentang arah organisasi. Lalu strategi proses, misi menurut Craig and Green, yaitu pernyataan tentang sasaran strategi, tujuan utama, dan bagian identik perusahaan. Visinya yaitu keinginan atau cita-cita perusahaan atau what do we want to become. Kemudian proses manajemen strateginya yaitu menganalisis lingkungan, memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan, arah organisasi, indikator, sasaran dan misi organisasi,
kemudian formulasi strategi organisasi, membentuk dan menyeleksi strategi, kemudian implementasi strategi organisasi, tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya, kemudian mengevaluasi strategi, meneliti dan mengevaluasi, kemudian untuk mencapai goals atau sasaran. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai manajemen strategi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.